Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Pada pertemuan kita kali ini kita mengupas tentang hati manusia yang bisa saja rusak kapan saja. Dan hati ini tentu menjadi sangat penting bagi manusia. Dan jika menjadi rusak hatinya, maka akan rusak berbagai macam tatanan amal dia dalam kehidupannya. Dengan demikian perlu kita fahami tentang apa-apa saja yang menyebabkan hati itu bisa rusak. Yang pertama, menurut para ulama salafus salihin, salah satu atau yang menyebabkan hati manusia itu bisa rusak adalah kurangnya keimanan, iman yang berkurang. Hal yang tentu dikatakan penyebab yang paling awal membuat hati manusia itu bisa rusak. Hati yang tidak memiliki keimanan, maka lambat laun hati tersebut bisa mati. Maka tentu harus melakukan cara untuk meningkatkan iman dan takwa agar terjauh dari berbagai penyakit hati itu. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya 3 musuh yang menjadi penyebab iman lemah. Kan tadi penyebab hati itu rusak, iman itu lemah. Dan ternyata iman itu menjadi lemah, ada penyebabnya. Ada 3 musuh utama yang menyebabkan iman itu menjadi lemah. Yang pertama adalah setan dan bisikannya. Setan dan bisikannya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, di mana iblis itu sudah menjawab. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Qal fa bima aghwaytani." Ya Allah, karena Engkau telah menghukum saya menjadi hamba-Mu yang tersesat, maka aku, iblis mengatakan, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Dan aku, kata iblis ini, aku terus akan mendatangi mereka. Bukan datang doang maksudnya deh. Bukan datang ngunjungin doang, datang ganggu, datang goda. Min baini aidihim, dari depan, dari muka mereka. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanannya. Wa an syama'ilihim, dari kirinya. Wala tajidu aktsaruhum wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan Engkau wahai Allah tidak akan jumpai banyak di antara mereka yang bersyukur.
Jadi sebenarnya ucapan iblis dalam surat Al-A'raf 16 sampai 17 itu pemberitahuan Allah kepada kita tentang langkah-langkah dan muslihat-muslihat iblis untuk menggelincirkan anak Adam. Dan salah satunya adalah menjadikan anak cucu Adam itu tipis nilai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bilang, engkau tidak akan jumpai banyak di antara mereka yang bersyukur. Diganggu dari situ dulu. Orang kalau sudah tidak bersyukur dan tipis syukurnya, dia bisa berbuat apa saja. Akan datang berikutnya aneka kedurhakaan, akan datang berikutnya macam-macam kemaksiatan. Muara awalnya dari tipis nilai syukurnya itu. Jadi ayat ini ulama mengatakan surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 ini ibaratnya iblis itu sudah mengumumkan pertempuran panjangnya dengan umat manusia. Ini pertempuran panjang dan gak akan habis. Makanya dibilang pertempuran panjang. Gak bakal berhenti, gak ada jedanya, gak ada gencatan senjatanya. Bahkan dikatakan pada firman Allah yang lain surat Al-Isra itu ayat 64. Dia mengatakan bahwasanya wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup. Dengan apa? Dengan menggunakan suaramu. Bisikan, suara. Wa ajrib alaihim bi khailika. Dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Ya, menggunakan suaranya yang memukau, atau bisa juga dengan mengerahkan pasukannya. Wa syarikhum fil amwal wal aulad. Ya. Dan engkau terlibat dalam gangguan tersebut, dalam godaan tersebut, terlibat masuk di situ di unsur harta, di unsur anak. Makanya kan ada orang diganggu itu lewat hartanya. Ada yang diganggu lewat bisikan. Ada yang diganggu lewat harta. Jadi cinta sama harta, jadi budaknya harta. Ada yang diganggu lewat anak keturunannya. Ya. Makanya di sini dikatakan bersekutulah. Wasyarikhum, bersekutu. Nggak bisa ganggu langsung, ganggu lewat harta. Nggak bisa ganggu langsung, ganggu lewat anak. Wa'idhum. Kemudian berikutnya apa? Beri janji. Kasih janji-janji manis. Ya, dikasih janji, segala macam bentuk janji diberikan kepadanya, kepada manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah katakan yang perlu kita sadari bahwasanya padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan, ya, tipuan belaka. Jadi setan itu yang dia janjikan tipuan. Tidak ada yang dijanjikan oleh dia kecuali tipuan. Gak ada yang dijanjikan sama setan itu benar. Jadi iblis ini bersekongkol untuk memerangi umat manusia, dan mereka senantiasa menghiasi dengan berbagai macam nilai-nilai kepalsuan. Ya. Mereka bisa menghasut manusia lewat jalur jabatan,
lewat harta, lewat uang, lewat kedudukan, lewat pangkat. Iblis bermain. Ya. Mendorong manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil, kemudian beranjak pada dosa-dosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya setan itu musuh yang nyata bagi anak Adam. Dan anak Adam harus berjuang keras untuk melawan segala macam bentuk mustihat yang telah disiapkan, jebakan-jebakan yang telah dibuat oleh setan. Kemudian yang kedua, penyebab lemahnya iman itu adalah dunia dan godaannya. Dunia dan godaannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat hadis, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, kata Nabi. Kita dulu sering dengar orang bilang, dia kalau lihat duit hijau matanya. Nabi bilang ngomong, dunia itu manis dan hijau. Dia kalau lihat duit hijau dah matanya. Itu diambil dari hadis Nabi itu. Tentang dunia itu, dia penuh dengan sesuatu yang manis dan hijau. Maka dalam riwayat hadis yang Nabi katakan, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian itu ketika dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Kalau fakir, Nabi kurang khawatir. Yang Nabi khawatirkan, kata Nabi, ini kalian ini ketika pintu dunia dibukakan, kaget. Tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba jadi berada, tiba-tiba jadi punya. Antum basata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha. Sebagaimana dulu umat-umat sebelumnya pernah dibukakan pintu-pintu dunia. Ya. Kemudian akhirnya mereka berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, nggak berhenti. Ya. Kalian bakal mengejar-ngejar juga dunia itu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan mengejar-ngejar dunia tersebut seperti orang-orang dahulu pernah ngejar-ngejar dunia. Kemudian kalian akan dihancurkan sebagaimana dahulu mereka itu dihancurkan. Jadi orang yang sudah terjebak dengan kenikmatan dunia, kemudian berlomba-lomba untuk mengejarnya, kemudian akhirnya mereka lalai terhadap apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, bakal dihancurkan, kata Nabi. Karena umat-umat terdahulu pernah begitu juga. Kata Nabi, ini yang aku khawatirkan. Karena ketika hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu terikat dengan dunia, maka hubungan hamba Allah tersebut dengan akhirat otomatis menjadi lemah. Kalau terikat, maka otomatis hubungan dia dengan jalur akhirat menjadi lemah. Dan tentu ini bakal mempengaruhi tingkat keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, musuh yang menjadi iman itu lemah itu adalah teman yang buruk. Karena teman ini dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Teman yang buruk, maka dia akan perlahan-lahan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi cari teman yang ada efek positifnya. Ada orang yang kalau kita duduk sama dia ada energi positifnya yang nular ke kita. Jangan kita duduk dengan orang yang punya energi negatif. Ya. Duduk sama orang yang pemalas. Kita yang orang rajin lama-lama jadi pemalas. Antum nih sekamar dengan orang yang malas sholat subuh. Antum dulu rajin sholat subuhnya,
sekamar sama orang yang malas bangun subuh, setahun sekamar sama dia, jadi malas gak? Jadi malas. Antum sekamar dengan orang yang rajin bangun subuh, antum orangnya susah bangun subuh, bisa cepat bangun karena dia pasti bangunin. Lama-lama antum mungkin awalnya berat, lama-lama jadi terbiasa jalan sama teman yang rajin puasa Senin Kamis. Antum nggak pernah puasa Senin Kamis, tapi karena sudah sering jalan sama, lama-lama puasa. Teman yang buruk itu dia punya potensi menghantarkan kita kepada kelemahan iman, ya. Sampai Nabi mengatakan perumpamaan duduk dengan orang yang orang saleh, ila masalul jalis saleh khusu, perumpamaan orang yang duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik sama orang-orang yang buruk itu kahamilil misk, seperti orang yang membawa minyak wangi, ya. Orang yang bawa minyak wangi, orang baik, duduk sama dia, tidak dapat parfum dari dia, paling tidak ada dapat wangi-wangian harum-harumnya. Tapi kalau duduk sama orang yang jahat, orang yang buruk akhlaknya, ya, seperti kita duduk dengan orang yang bekerja di tempat pandai besi, ya, yang kerjanya tiup-tiup perapian itu. Kalau antum tidak dapat percikan apinya, setidak-tidaknya antum pulang ke rumah dapat bau asapnya, ya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua tadi, tentang penyebab hati itu menjadi rusak. Yang pertama lemah iman, yang kedua selalu mengeluh. Orang hatinya cepat rusak, banyak mengeluh. Dan Allah bilang dalam Al-Quran tentang karakter manusia ini dalam surat Al-Ma'arij, yang memang suka mengeluh. Innal insan khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat dua tersebut, bersifat keluh kesah dan kikir. Dan ini karakter, dan seluruh manusia punya ini, karena Allah yang bilang khuliqa halu'a, diciptakan, dan kondisinya keluh kesah, pelit, kikir. Siapa sih di sini yang tidak pernah mengeluh? Semua pasti punya keluhan, pasti. Hanya sekarang kembali kepada orang tersebut, bagaimana dia melewati keluhan tersebut, dengan cara apa dia melewati keluhan itu. Karena ada orang kalau kita ketemu dengan dia, ya, 3 tahun yang lalu sama 3 tahun kemudian ceritanya sama, pernah mengeluhnya sama. Tiap kali ketemu dia ceritanya sama, berulang-ulang. Ini orang ini berarti orang ini tidak pernah move on. Berarti selama 3 tahun itu dia tidak pernah menyelesaikan apa yang dia keluhkan. Ada yang gitu. Udah, itu lagi, ngomong lagi, itu lagi. Sama pelit. Semua kita punya sifat pelit, nggak ada yang tidak punya. Hanya bagaimana dia mampu meredam pelitnya. Jangan sampai dia ikuti, dia turuti. Ya. Aiza massahu syarru jazua, ya. Ketika manusia itu dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang susah, dia berkeluh kesah. Iza massahul khairu manu'a, kalau dia lagi ditimpa oleh sesuatu yang baik, datang dalam kehidupan hal-hal yang mengenakan, dia menjadi orang yang pelit.
lagi sulit dia mengeluh, lagi nyaman hidupnya dia pelit. Allah bilang, ini orang maunya apa? Maunya apa ini orang ini? Ya. Nah, dalam Islam kalau ditanya hukum mengeluh, dilarang. Ngeluhnya sama Allah aja deh, nggak usah ngeluh sama manusia. Ngeluh sama manusia nggak selesai juga. Bahkan ada orang kalau kita mengeluh sama dia, dia malah jadiin proyek kita. Ya. Keluhan orang, keluhan itu jadi proyeknya dia. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kurang bersyukur. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita, surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Allah sebut kulu min thayyibati, makan dari yang baik-baik. Jadi tidak sekedar halal, tapi baik. Setelah itu washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Artinya nikmat apa saja yang sudah datang kepada kita harus disyukuri. Dan orang yang tipis syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang tersebut hatinya rusak. Apalagi dia membanding-bandingkan nikmat yang dia dapat sama nikmat yang orang lain dapat. Itu tanda hati rusak. Yang keempat, tanda hati rusak adalah orangnya gemar berbuat maksiat. Karena maksiat yang sering dilakukan secara terus-menerus membuat hati orang tersebut menjadi keras. Kalau sudah keras hatinya, maka orang yang hobi maksiat tersebut susah untuk mendapatkan nasihat yang baik. Jika ada orang datang nasihati dirinya, dia dengan mudah menampik nasihat tersebut, atau bahkan dia menjadi orang yang galak, marah sama orang yang nasihat. Karena ada yang nggak terima tuh, dikasih tahu hal baik nih, terus dia malah marah. Orang kasih tahu dia baik, ingin dia jadi orang baik, menuntun dia buat bisa berbuat baik, malah dia marah, malah dia nggak terima. Langsung aja kita, oh ini orang memang hatinya sudah rusak. Kalau hatinya belum rusak, dinasehati, dikasih tahu tentang keburukan yang sedang dia lakukan, dia berterima kasih, dia puji-puji orang yang nasihatin dia. Dia akan berkata, waduh, kalau tidak saya dikasih tahu, mungkin saya sudah jauh daripada jalur kebaikan. Dia bersyukur, bahkan berterima kasih, karena masih ada orang yang mau menasihati dia, tidak cuek dengan apa yang dia lakukan. Nah, kan suka ada yang tidak mau kan dinasihatin. Siapa lu? Apa ngapain ngurusin gue? Urus aja dirimu sendiri. Nah, suka ada yang bilang begitu. Ya, ini diri gue, suka-suka gue. Nah, itu orang hati rusak gitu, yang ngomong kayak begitu. Ya. Kemudian yang kelima, gemar berbuat syirik. Orang yang hatinya rusak, ya. Karena syirik ini merupakan salah satu dosa besar, ya. Kemudian yang paling besar malah syirik ini, namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbaku syirik, ya, dia telah memiliki akidah yang cacat dan dianggap hatinya sudah rusak. Hati-hati zaman sekarang, banyak nih, banyak sponsor kemusyrikan. Bahkan semakin musyrik dia, semakin dia jauh dari nilai akidah,
malah semakin tenar. Ya kan banyak kan sekarang muncul yang tenar-tenar itu, ya, yang viral-viral itu, ya. Bahkan laris manis dia di segala macam media sosial, ya. Padahalnya dia lagi mempromosikan kemusyrikan. Ya, kita waspada itu, jangan ketawa-ketawa nonton itu, banyak istighfar kita, bukan ketawa. Ya, ini orang, ya, orang aneh, ya, tapi kok banyak penggemarnya juga, ya. Yang menggemari juga itu hatinya rusak juga itu, ya, karena ini ulama mengatakan penyebab hati rusak yang kelima itu musyrik, ya. Berikutnya lalai berzikir. Kan salah satu keutamaan zikir itu adalah menjauhkan orang yang berzikir tersebut dari berbagai macam penyakit hati. Nah, maka mereka yang lalai berzikir, hatinya akan dipenuhi oleh berbagai macam penyakit hati. Sombong, riya, ujub, hasud, takabur. Kemudian berikutnya mengejar dunia, terlalu mengejar dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan itu, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku Allah Subhanahu wa taala, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan hidupnya. Karena terlalu mengejar dunia, melupakan Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi rusak. Berikutnya bangga dengan amal, ya. Merasa amal jariah yang sudah banyak, ya. Kemudian akhirnya muncul riya dalam dirinya, merasa dia orang paling aman daripada orang lain, yang lain tidak aman, dia paling aman, merasa paling soleh, paling baik, paling sahih, paling rajih. Hatinya sakit itu, orang seperti itu. Dan berikutnya meninggalkan sholat, ringan ya, tinggalin sholat, nggak ada merasa bersalah sama sekali, enteng banget tinggalin sholat, sholat fardu, puasa dia tinggalkan, panggilan sholat tidak segera dia tunaikan, ya. Sedangkan dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan kepada kita, selain mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menegakkan sholat itu semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri. Ya, tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat aku Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati tidak rusak? Sholat itu media dia mengingat Allah. Kalau mengingat itu kan berarti hatinya, dia masih punya hati untuk mengetahui tentang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak sholat, bagaimana dia dapat dikatakan dia mengingat Allah? Sholat enggak. Nah. Berikutnya yang ke-10, tidak bersedekah. Sedekah itu dalam Islam itu keutamaannya adalah menjaga harta agar tetap tumbuh dengan baik. Yang kedua, menjaga hati agar menjadi bersih. Jadi sedekah itu kemanfaatan bagi hartanya, itu hartanya akan tumbuh, dia menjaga hartanya agar hartanya tumbuh, berkembang. Yang kedua, menjaga hati akan menjadi bersih. Maka Allah ingatkan tentang orang yang pelit, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum. Janganlah mengira bahwasanya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih dia harta yang banyak, dia bakhil,
Jangan mereka kira dengan kebakhilan mereka itu terhadap apa-apa yang sudah Allah kasih sama mereka itu baik buat mereka. Kan ada orang suka ngomong ini, oh dia wajar kaya, pelit sih. Kalau nggak, terus ada yang bilang, iyalah harus pelit dong. Kalau nggak pelit gimana mau kaya? Itu kan ucapan setan itu. Kalau nggak pelit gimana mau kaya? Harus pelit. Ya, simpan. Suka bilang uangnya disimpan. Saya ketemu ada salah satu jamaah saya, duitnya banyak. Nah, dulu mungkin kerjanya bagus gitu, udah pensiun. Kalau lagi ada di Indonesia, setiap saya ngajar di masjidnya pasti ada dia. Kalau lagi nggak ada tuh pasti dia keluar negeri sama istrinya. Umroh itu pasti tuh 1 tahun bisa 3 kali umroh. Sisanya keluar negeri kemana. Nah, kalau lagi ada berarti dia lagi kemana-mana. Dia ngomongnya gini, untuk apa? Saya sekarang tidak butuh simpan. Uang yang saya punya sekarang saya butuh untuk makan sama jalan-jalan. Dia bilang untuk makan sama jalan-jalan. Anak saya 2 orang, anaknya sudah sukses semua, sudah menikah dan sudah kerja bagus. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian kalau mau seperti saya, jangan minta sama saya, kalian kerja keras. Kan sudah dikasih rumah, sudah dikasih mobil, sudah diurus pernikahannya semua, udah kerja. Dia bilang, saya sekarang sudah tidak butuh simpan, kalian masih butuh simpan, saya udah nggak butuh simpan. Ya butuh simpan saya butuh yang ada, saya butuh untuk makan sama jalan-jalan sama sedekah. Dia kebetulan pintar gambar gitu, bisa gambar-gambar. Ada masjid tempat dia ngaji, dia usulin gambar, kasih usulan gambar, dia bikin gambar. Ini direnov nih, bikin kayak begini. Tapi sepertinya pengurusnya ini, makanya ini pelajaran buat kita semua. Jadi pengurus tuh jangan tidak mau dengar orang. Kadang-kadang tuh otoriter juga tuh. Masa pengurus DKM otoriter gitu, nggak mau dengar masukan orang lain. Padahal itu bapak itu baik banget. Dia gambar itu sudah 3 dimensi dia gambarnya, nggak perlu bayar. Terus dia bilang ini kebutuhannya setelah dihitung-hitung sama tukang bangunnya itu kebutuhannya sekitar 2 miliaran. Dia bilang itu bapak itu ngomong sambil nangis, Ustadz, saya bilang sama pengurusnya 1 miliar dari saya, uang saya 1 miliar, uang saya kasih. Yang gambar saya kasih duit 1 M. Karena saya butuh apa lagi? Saya udah nggak butuh uang sekarang, saya cuma pakai buat makan sama jalan-jalan. Sambil nangis dia ngomong. Saya cuma pakai buat makan sama jalan-jalan. Sisanya itu begitu. Saya pingin masjid ini kan tempat saya sholat di sini, biar saya sampai akhir hayat saya ada karya saya dan ada uang saya taruh di sini. Dia praktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini ya. Agar orang merenungi bahwasanya jangan merasa dengan dia tahan-tahan uangnya, jangan rasa itu baik ya. Bal huwa syarrun lahum, itu jelek buruk. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Ada orang tanahnya mau dipakai sama masjid mau bayar, ditahan sampai dia mati. Akhirnya dia nggak nikmatin juga tuh tanah itu sampai dia mati. Ya nikmatin tuh cucu cicitnya baru nikmatin. Padahal itu masjid bukan meminta gratis, bayar. Tahan saya tawakun. Ini Quran yang ngomong ya, dikalungin di lehernya itu yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah bilang ini ya, dan kepunyaan Allah segala macam miras.
Yang kepunyaan Allah segala macam warisan langit dan bumi. Jadi nggak ada tuh warisan punya manusia itu sebenarnya nggak ada. Kita sering ngomong waris-waris kan. Punya siapa waris itu? Allah. Allah bilang walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah itu warisan langit dan bumi. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui dengan teliti dengan apa yang mereka lakukan. Khabir, maha mengetahui dengan secara teliti dan detil. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, mudah-mudahan ini penyebab-penyebab ini dapat kita halau dalam kehidupan kita. Dengan kita mengetahui penyebab-penyebab hati ini jadi rusak dengan 10 poin tadi, mudah-mudahan dapat kita halau. Jangan sampai kita hidup di buminya Allah, dikasih hati sama Allah, tapi kita hidup dengan hati yang rusak. Dan penyebabnya 10 tadi. Yang mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita agar tidak menjadi hamba-hamba Allah yang rusak hatinya. Kalau sudah rusak hatinya, jadi buruk amaliyahnya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mana ada gunanya lagi? Dia hanya berjalan sebagai seonggok daging hidup. Dia manusia itu hanya sebagai seonggok daging hidup saja tanpa ada nilai ketika hatinya sudah rusak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.